Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya rahimakumullah, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan izin dan qudratul Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali pada kajian tiap malam Jumat ke-1 dan ke-3 yang mungkin dalam beberapa waktu dari bulan Ramadan dan bulan Syawal ya, saya tidak punya kesempatan, belum punya kesempatan untuk kembali mengajar di sekitar Jakarta. Baru minggu ini dengan berbagai bentuk kesibukannya di awal tahun ajaran baru ya 2014, 2015. Malam hari ini setelah kita membahas tentang hadis berkaitan dengan masalah bid'ah, yaitu man ahdatsa fi amrina hada, atau hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Pada kesempatan malam hari ini sebelum saya menyampaikan hadis berikutnya, alangkah pentingnya untuk membahas ya, berkaitan dengan bid'ah ini, yaitu bid'ah yang sangat berbahaya, yaitu bid'ah yang berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan i'tiqadiyah, yaitu bid'ah berkaitan dengan masalah khawarij, atau bid'ah mungkin hari ini munculnya satu pemahaman yang dikenal dengan Daesh ya, atau ISIS. Jadi seperti apakah, mungkin saya ingin menjelaskan di tengah-tengah kaum muslimin di sini, apa sih sebenarnya ISIS, atau mungkin yang sebelumnya adalah Khawarij. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengisahkan berkaitan dengan masalah bid'ah, jadi bid'ah yang telah kita bahas bahayanya, definisi bid'ah pada kesempatan yang telah lalu. Nah, saya ingin menjelaskan satu mukadimah atau dua mukadimah pada kesempatan malam hari ini. Mukadimah yang pertama atau pembahasan yang pertama, bahwa kita harus tahu selamanya musuh-musuh Islam itu ingin menghancurkan kaum muslimin dan ingin menghancurkan dinul Islam, memadamkan cahaya Islam sampai datang hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam banyak ayat. Yuriduna liyutfi'u nurallah
biaqwahihim. Mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah dengan hawa nafsu mereka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum. Dalam surah Al-Baqarah, senantiasa mereka akan memerangi kalian sehingga kalian murtad, keluar dari agama kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka tidak ridha kepada kalian sehingga kalian mengikuti jejak langkah mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang dijelaskan Allah dalam Quran, bahwa menunjukkan musuh-musuh Islam dengan berbagai rekayasa cara dan akan menempuh berbagai cara bagaimana menggelincirkan orang-orang yang beriman, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ba'dhan ghurura. Ini zuhrufal qawli ghurura. Allah berfirman, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh dari syaitan berbentuk jin dan manusia, yang satu dengan yang lainnya akan saling membisikkan. Ini satu dengan yang lainnya akan saling membisikkan. Yang dimaksud di sini melontarkan ucapan-ucapan. Jadi ini adalah merupakan satu ketetapan bahwa kita itu punya musuh, yaitu bala tentara dari syaitan, dari kalangan manusia dan jin. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dalam surat Al-Furqan ayat 30. Mujrimin dari kaum durhakanya, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, termasuk ahlu maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa musuh-musuh kita itu akan menempuh berbagai cara, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf, bagaimana syaitan laknatullah akan menggelincirkan kita. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan mengatakan, ringkas isi dari ayat ini, kami akan menghalangi orang-orang yang berada di jalan yang lurus, akan mencoba untuk menggelincirkan dan menyesatkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Kami akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas mengatakan, syaitan akan datang dari depan, yang dimaksud syaitan akan meragukan tentang akhirat. Jadi menjadikan banyak kaum muslimin ragu tentang akhirat. Akan datang dari sebelah belakang. Jadi akan datang dari belakang, akan menghiasi tentang dunia, sehingga menimpa kepada kita penyakit hubud dunia wa qiyatul maut. Itu cinta dunia
dan takut kepentingan. Kemudian akan datang dari sebelah kanan, usyabbihu an amri dini. Kami akan membuat syubhat, membuat samar tentang agama mereka. Jadi di sini tentara syaitan, mereka akan berdakwah, akan melontarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Syaitan akan datang dari sebelah kiri, yaitu menghiasi tentang maksiat. Jadi syaitan laknatullah akan menghiasi tentang maksiat. Jadi ini adalah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 16, ayat 17. Maka yang tujuan utamanya menjauhkan umat Islam dari agamanya, di mana dimunculkan orang-orang yang mengistilahkan istilah agama tapi tidak menjadi sesuatu yang membuat lari ketika orang mendengarnya. Ketika orang mendengar daulah Islam, terbayang kekerasan. Ketika orang mendengar apa itu jihad, yang terbayang bom pembunuhan. Ketika orang itu mendengar apa ma'ruf nahi munkar, yang terbayang adalah kekerasan, membakar, mukul, jalan dan sebagainya. Maka ini adalah sebuah propaganda dari musuh-musuh Islam, yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam di tengah-tengah umat ini. Setiap mukmin harus tahu. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya ingin gambarkan dalam pelajaran di malam hari ini berkaitan dengan hadis nomor 5, berkaitan dengan bid'ah, di mana saya telah menjelaskan bahwa secara global bid'ah itu lebih berbahaya ketimbang maksiat. Globalnya, bukan satuan jenisnya. Sebab di sana ya ada bid'ah yang kecil di bawah maksiat dosa besar. Tapi secara global, secara umum, bahwa bid'ah lebih berbahaya ketimbang apa? Maksiat. Orang yang terjerumus kepada bid'ah lebih berbahaya ketimbang orang yang terjerumus kepada maksiat. Tapi dalam bahasan malam hari ini lebih spesifik lagi, dalam pembahasan tentang bid'ah, bahwa di antara sekian bentuk bid'ah adalah bentuk maksiat yang dijadikan ibadah. Jadi maksiat tapi niatnya taqarrub. Kalau perkara yang mubah, kalau perkara yang sepertinya ibadah, awalnya ada perintah, tapi tidak cocok caranya, ini tentunya juga bid'ah. Tapi tidak seperti dahsyatnya bid'ah, di mana ada bentuk-bentuk maksiat yang dijadikan oleh sebagian orang takut kepada Allah dan menyangkanya itu adalah bentuk taat kepada Allah. Dan ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Lihat firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, di bagian terakhir dalam surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi punya kelebihan. Salah satunya barang siapa yang menghafal awal 10 awal ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dijamin dari fitnah Dajjal. Siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka akan diberi cahaya. Orang itu hidayah di antaranya dengan Jumat atau 2 Jumat berikutnya. Ini keutamaan membaca surah Al-Kahfi.
Di ujung surah Al-Kahfi Allah berfirman, mungkin nanti di rumah direnungi ayat ini. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunnah." Al-ayat. Allah Ta'ala berfirman dan menjelaskan kepada kita ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi yang pertama diperintah untuk membacakan dan memberikan peringatan dengan ayat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Katakanlah olehmu, maukah kami nanti yaumul qiyamah. Jadi ketika mereka dikumpulkan di arasatil qiyamah, maka mereka menjadi manusia yang rugi amalnya. Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu orang-orang yang sia-sia amalnya di muka bumi. Ya, sia-sia amalnya kenapa? Karena amalnya iman tidak berdasarkan tauhid, tidak berdasarkan iman, atau tidak berdasarkan sunnah. Artinya tidak berdasarkan dalil amalnya. Wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sunnah. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan sebaik-baik perbuatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menimbangnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menghitungnya sebagai kebaikan sedikit pun dari apa yang dia perbuat. Daripada sekedar mengisyaratkan tentang apa itu ISIS. Para ulama mengatakan selain orang-orang kafir yang termasuk di dalam ayat ini, maka para ulama tafsir seperti Imam Al-Tabari, Imam Ibnu Katsir, dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan adalah ahlul bidah. Wahumul khawariju. Mereka adalah para pelaku bid'ah, dan yang paling tepat di antara pelaku bid'ah yang masuk di dalam ayat ini adalah orang-orang khawarij. Di orang-orang apa? Khawarij. Orang-orang khawarij. Lalu saya ingin menjelaskan apa itu khawarij, kemudian apa hubungan dengan mukadimah saya tadi dan hubungan dengan ayat ini. Jadi saya sebutkan tadi ada dua mukadimah, ada ayat ini. Al-khawarij, qala Imam As-Sirahani, kullu man kharaja an ta'atil imamil haq bis-sayfi was-sinan atau bil kalam ila akhirih. Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari ketaatan iman. Mereka memberontak, mereka mengkudetanya, atau mereka melepaskan baiat kepada imannya. Maka dia dinamakan adalah khawarij. Dan khawarij yang paling pertama adalah orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan membunuh Ali radhiyallahu taala anhu. Dari kaum khawarij ini sekelompok orang yang telah membunuh sebaik-baik orang di zamannya, itu Utsman bin Affan. Dan sebaik-baik orang di zamannya yaitu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini awalnya Khawarij.
Kaum Khawarij yang muncul di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka keluar dari ketaatan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengatakan pemberontakan itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan di sini, di mana mereka menamakan maksiat dengan apa? Taat. Ya. Mereka memberontak dan merencanakan pembunuhan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan mereka mengatakan penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam potongan kisah itu disebutkan oleh para ulama dengan ahli sejarah dengan hadis-hadis yang sahih bahwa sekelompok orang yang membunuh Utsman dan mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka membunuh Utsman ketika Utsman sedang membaca Al-Quran di waktu pagi. Dan sang pembunuh, mereka bergerombol, hanya disebutkan 5 tokohnya. Maka seseorang yang menikam Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika Utsman sedang membaca mushaf, lalu disebutkan bagian darah netes dari dadanya ke ayat yang akhir dibaca oleh Utsman bin Affan, yaitu dalam surah Al-Baqarah, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Di ujung ayat fasayakfikahumullah, menetes darah dan Utsman bin Affan wafat dengan sebabnya. Lihatlah, orang Khawarij ini adalah membunuh seorang sahabat yang mulia ketika beramal dengan amal yang mulia, yaitu membaca Al-Quran. Karena di antara zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Beliau sedang memegang mushaf, sedang membaca Al-Quran, dan dibunuh orang-orang Khawarij ini. Dan mereka menamakannya ini adalah iqamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini sejarah. Yang kedua, orang-orang Khawarij ini adalah orang yang berkumpul di Hawra, satu tempat yang ada di sekitar Irak itu. Mereka berkumpul tidak kurang dari 8.000 menurut satu riwayat. Dan salah seorang di antara mereka adalah Ibnu Muljam namanya. Berjalan dari Hawra ke Basrah dengan perencanaan membunuh Ali. Jadi dia merencanakan untuk membunuh Ali radhiyallahu taala. Orang tersebut mengumpulkan harta dan menyewa seekor kuda pilihan dan memberi pedang pilihan, berjalan menuju Basrah, punya perencanaan untuk membunuh Ali. Dan orang tersebut sempat melamar seorang wanita, kebetulan Khawarij wanita tersebut, dan dia mengatakan, si wanita itu, engkau boleh melamarku dan menjadikan aku sebagai istrimu, tetapi maharnya adalah membunuh Ali. Jadi lihat, ini sampai mahar membunuh orang Khawarij ini. Maharnya membunuh. Berjalan. Maka dalam potongan kisah ini, akhirnya dia membunuh dengan dibantu oleh 2 pemuda yang dipilih oleh wanita yang dilamar. Maka dia membunuh Ali dan menikam Ali dengan membacakan
2 ayat Quran dan membacakan bait syair. Yang bait syair ini hari ini saya tidak hadir, yang tidak hafal, tapi potongannya inni qataltuka bitaqiyyin, yang intinya dia mengatakan aku membunuhku dengan dasar ketakwaanku. Lihat ya, maksiat dia mengatakan itu takwa. Padahal membunuh kita tahu ayatnya apa? Apa ayatnya dalam surah Al-Baqarah? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka dan lama di neraka. Lihat ini ayatnya jelas. Termasuk dosa besar, kabair. Maka dia membacakan syair tadi dan membacakan surah Al-Baqarah ayat 107. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Menganggapnya ini dia sedang jual beli dengan Allah. Dan dia membacakan ayat inil hukmu illa lillah. Dia mengatakan ini penegakan hukum Allah. Karena Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka hari ini aku bunuh sebagai penegakan hukum Allah. Lihat ini sejarahnya tentang bagaimana orang yang terkena fikrah bid'ah yang sangat membahayakan membunuh orang yang terbaik dan menamakannya sebagai amal kebaikan. Kemudian dikisahkan tentang orang-orang Khawarij masa kini, bukan zaman dulu, masa kini. Dikisahkan ada orang Khawarij yang telah insaf, artinya dia kembali kepada kebenaran. Dia mengisahkan bahwa dia pernah membunuh bapaknya karena bapaknya tidak ada dalam jamaahnya, tidak ada dalam sektenya, maka dikatakan bapaknya taubat. Lalu dia membunuhnya dan membongkar kepalanya. Lalu diambil otaknya. Lalu otaknya itu dikeringkan dan dijadikan kopi. Dan dia meneguknya dengan kopi. Lalu dia mengatakan, tidak ada kesenangan dalam hidupku, tidak ada kesenangan sepanjang hidupku seperti kesenangan ketika aku meneguk air kopi yang ada otak bapakku. Karena bapakku tauhid sebagai bentuk kebencianku kepada Allah. Dikisahkan seorang Khawarij yang insaf bahwa dia membunuh kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya dibunuh. Dan ketika orang itu membunuh, maka dia membacakan ayat surah Al-Mujadilah ayat 22 ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Kamu tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia akan mencintai orang-orang yang melampaui batasan Allah, yang membantah Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak. Dia mengatakan tidak ada kesenangan sepanjang hidupku kecuali ketika aku membunuh kedua orang tua ketika aku mengamalkan ayat ini. Ketika aku mengamalkan ayat ini. Ya ikhwatal iman, wahai saudara-saudara musliman, sini perhatikan bahwa yang namanya bid'ah itu ketika masuk kepada otak seseorang, maka akan hilanglah semua jiwa kemanusiaannya. Karena seekor binatang pun tidak pernah menerkam anaknya. Seekor binatang pun tidak pernah menerkam ibunya. Tapi ketika satu fikrah yang menyimpang menimpa kepada seseorang dan masuk kepada jiwa seseorang, maka dia akan lebih sesat daripada binatang. Ya. Maka dengan itulah lihat dalam surah Al-Kahfi tadi, Allah berfirman, "Qul
Hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'an. Ayat 103 104. Allah memperingatkan kita nanti binasa. Dan ini berbahaya sekali. Dan lihatlah kemanusiaan yang akan hilang. Dalam kisah yang ketiga ini, yang saya ingin sebutkan, kisah yang keempatnya maaf. Ini di zaman para sahabat. Kalau tadi saya sebutkan dua kisah adalah hari ini. Ketika sekelompok orang-orang Khawarij itu berjalan dan mereka akan membunuh sejumlah kaum muslimin, maka dikisahkan ketika mereka dalam perjalanan, salah seorang di antara mereka ada yang memungut kurma yang jatuh dari pohon milik seseorang. Salah seorang di antara mereka memungut kurma yang jatuh dari pohonnya. Lalu diperingatkan sama temannya, karena sepertinya waro, orangnya itu sepertinya sangat teliti gitu, sangat apik. Maka dikatakan, bagaimana kamu memungut kurma milik orang? Minta halalkan ke pemiliknya. Dia datang ke pemiliknya, dihalalkan itu kurma sebiji. Mereka melewati perumahan orang Yahudi dan membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, bagaimana kamu melakukan kezaliman, membunuh hewan milik orang? Maka dia pun mendatangi pemilik babi tersebut, dan kebetulan orang Yahudi, dan meminta maaf, aku telah membunuh binatang. Tapi ketika sekelompok itu bertemu dengan sahabat, dengan istri yang sedang hamil, yaitu Abdullah bin Khabab radhiyallahu ta'ala anhu, lalu berbicara tentang tahkim, berbicara tentang Nasra Ali, dan beliau memuji Ali dan memuji Muawiyah dan seluruh sahabat, maka dia tidak berbicara waro tentang darah. Maka sekelompok orang Khawarij itu membunuh Abdullah bin Khabab dan mencincang. Istrinya yang sedang hamil ngomong, hai kalian, aku adalah wanita yang lemah, aku sedang hamil. Maka tidak ada sedikit pun dalam hatinya rasa kasihan. Maka mereka membunuh istri Abdullah bin Khabab, dan yang sangat kejamnya mengeluarkan janin dari perutnya, dibelit dan dikeluarkan janin, dan dibunuh janin yang masih baik. Dan ini kekejian orang Khawarij, sangat membahayakan fikr. Maka para bapak, bukan perkara yang mudah membiarkan anak kita masuk kepada pemahaman seperti ini. Menghalalkan harta, menggasap dan sebagainya seperti ini. Darah. Jadi kalau pemikiran yang menyimpang itu tidak bisa kita membiarkan anak kita, keturunan kita, saudara kita, ini fikrah yang sangat membahayakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang muncul umpamanya orang melakukan nama jihad, bom di masjid, memang pendahulunya juga lebih dari itu, membunuh orang yang sholat dan sebagainya. Setelah kita tahu sih, saya akan sebutkan sekilas lagi Khawarij zaman dulu. Orang Khawarij ini yang mereka melakukan pemberontakan atau pembunuhan, itu memang ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Yang pertama, dan ini perhatikan, mereka yang berpendapat bahwa setiap pelaku dosa itu adalah kafir. Maka kalau kafir berarti halal darah. Jadi ketika mereka memahami pemahaman yang keliru, setiap pelaku
berdosa adalah kafir, maka berarti pemimpin yang dianggap berdosa itu kafir. Maka berarti halal darahnya dan boleh diperangi. Ini fikrah. Lihat, kalau fikrah ini berbahaya. Maka kalau sekarang dianggap hukumnya bahwa ini pelaku maksiat, apalagi orang yang memiliki pemahaman bahwa dari mulai presiden sampai RT-nya dan setiap orang yang cocok dengannya itu dianggap kafir, semuanya tauhid, maka membunuhnya tidak ada dosa bagi mereka. Kenapa? Karena kafir dibunuh, halal darahnya. Dan ini berbahaya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, yang mereka beranggapan bahwa tidak sampai kafir, akan tetapi mengingkari kemungkaran boleh dengan kekerasan, mengingkari imam yang zalim boleh dengan cara memberontak. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah orang yang memberontak kepada pemerintah yang hak karena dunia. Dia tidak punya keyakinan tadi. Pokoknya dia sengketa tentang dunia dan dia ingin kekuasaan, ingin harta, maka dia memberontak. Nah, semuanya dinamakan khawarij. Tapi kelompok yang ketiga ini dosanya tidak seperti kelompok yang dua pertama. Dari sisi dosa, dari sisi maksiatnya, dari sisi hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka berbeda dibandingkan dengan kelompok dua yang pertama. Kenapa? Sebab kelompok yang pertama itu mereka membuat agama fitrah yang menyimpang, di mana mereka takut kepada Allah dengan sesuatu yang haram, dengan sesuatu maksiat. Maka pantaslah jika dikatakan dalam hadis khawarij kilabu ahli nar. Khawarij itu adalah anjingnya api neraka. Nabi SAW mengatakan, lakin yani lain laqaituhum laqataltum qatla adin. Kalaulah aku menemui mereka, kalau aku mendapatkan zaman mereka, kata Nabi SAW, aku akan memeranginya seperti diperanginya kaum 'Ad dan dibinasakannya kaum 'Ad. Kenapa? Dahsyat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas apa yang diisyaratkan dalam sejarah. Bagaimana bid'ah dan pemahaman yang menyimpang, salah satunya adalah apa? Khawarij. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apa yang dalam hubungan hari ini adalah tentang ISIS atau Daesh. Daesh artinya Daulah Islam Irak Suriah. Daesh ini itu secara poin-poinnya telah disebutkan di dalam Athar Ali bin Abi Thalib tentang sifat karakter mereka. Salah satunya disebutkan dalam Athar Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, "Idza ra'aitum ar-rayatas sauda falzamul ardha wa la tataharraku." Beliau mengatakan, kalau muncul orang yang membawa bendera hitam, yang kebetulan juga ISIS ini benderanya apa? Hitam. Maka berdiamlah, jangan sampai mengikuti mereka. Lalu disebutkan, yadamuna
al-haqqa wa laysu min ahlihi. Mereka mengklaim orang yang paling tahu kebenaran, tapi kebenaran jauh dari mereka. Ya, karena mereka itu kan menganggap yang paling Islam, mengkafirkan seluruh orang. Ya. Tapi sesungguhnya Islam itu tidak menggambarkan, tidak tergambar dalam diri mereka. Kemudian asma'uhumul kuna, nama mereka itu adalah kunyah yang tidak dikenal namanya. Abu Bakar al-Baghdadi, Abu Muhammad al-Maqdisi, dan yang lainnya. Nisbatuhumul qura, jadi nisbat mereka ke kampung, kota-kota seperti Baghdadi, Palestini, Zarqawi, dan yang lainnya. Hum ashabu daulah walam yatina bi ahdin awasihin. Mereka mengklaim khalifah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Jadi dia mengklaim seorang pemimpin, tapi tidak ada yang mengangkat mereka. Ya, artinya mereka mengklaim saya pemimpin, mereka mengklaim saya punya daulah, tapi nggak ada sebenarnya. Kemudian syu'uruhum muraqatun ka syu'urun nisa. Kemudian rambut-rambut mereka terburai panjang seperti rambut wanita. Kebetulan Abu Bakar al-Baghdadi juga panjang rambutnya seperti rambut apa? Wanita. Wa hum yahtalifun wa yu'tillahu al-haqqa 'ala ghayrihi. Dan mereka akan ikhtilaf. Bahkan katanya hari ini ya kalau dan ini telah disebutkan isyarat di dalam hadits asar yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala akan munculnya Daesh ataupun ISIS. Sesungguhnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara beberapa pemikiran, salah satu pemikiran yang mungkin dimunculkan itu adalah apa? Takfiri wasab udima'il muslimin, di mana mereka memiliki pemikiran yang hampir sama dengan kaum Khawarij dari sisi apa yang dilihat zahirnya, yaitu mereka takfiri, yaitu mengkafirkan selain mereka dan mengkafirkan apa yang dianggap oleh mereka sebagai dosa. Lalu setelah itu mereka mengatakan selain mereka adalah tauhid dan halal darah. Para peneliti mengatakan bahwa ISIS ini ataupun Daesh, ketika kaum muslimin yang ada di Suriah dan ada di Irak sedang melepaskan diri dari kekejian para pemimpin mereka, maka mereka muncul sebagai kelompok yang baru. Lalu mereka mengkafirkan para mujahidin, dan mereka memiliki pemahaman ini. Bahkan dikatakan bulatul Khawarij, mereka adalah Khawarij yang paling bulat, Khawarij yang paling jauh dari sisi kaidah mengkafirkan. Kemudian dari sisi kemungkinan besarnya bahwa kelompok ini intinya adalah salah satu bentuk munculnya kembali yang dinamakan Al-Ba'th, Partai Ba'th, Ishtirakiyah, ya sejenis komunis.
Kalau dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu dalam pemikirannya adalah kafir mereka sesungguhnya. Landasannya istiraki. Akan tetapi sebagaimana saya tadi katakan, mereka memunculkan nama-nama Islam. Mereka mengetengahkan nama-nama yang Islam. Itu apa? Khilafah Islam, kemudian syariat Islam, kemudian apa? Jihad. Nah, ini penamaan-penamaan yang mereka munculkan di tengah-tengah umat ini. Padahal sesungguhnya sebagaimana di Irak itu ada partai Ba'ath. Seperti ini adalah Saddam Hussein, ya. Dan kita tahu tentang bagaimana pencaplokan ke Kuwait waktu itu. Dan di dalam sejarah yang panjang, yang intinya adalah memunculkan kekafiran, dan yang intinya adalah mematikan jihad yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, salah satunya adalah mengkaburkan nama-nama syar'i yang dikotori dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyoroti tiga perkara, daulah Islam itu satu kemestian bagi seorang mukmin. Menegakkan daulah Islam adalah satu kemestian bagi seorang muslim. Seperti diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, an aqimuddin wa la tatafarraqu. Dan ayat-ayat banyak. Akan tetapi daulah Islam adalah daulah yang dibangun di atas kaidah-kaidah yang ada. Di mana kita mengetahui dinul Islam, bahwa inti dari daulah Islam apa? Siyasatul din, siyasatul nas. Di mana negara Islam dalam pandangan Islam adalah membangun dan menegakkan hukum Allah di muka bumi dan menjaga manusia. Oleh sebab itu landasan dalam dinul Islam yang berkaitan dengan daulah salah satunya dibangun di atas 6 landasan dan penjagaan 6 landasan. Pertama ad-din, agama, hukum. Yang kedua an-nafsu, jiwa. Tidak boleh membunuh, tidak boleh bunuh diri. Kemudian yang ketiga an-naslu, keturunan. Kewajiban menikah, larangan membunuh anak, larangan berzina. Keempat, al-mal, harta. Perintah untuk berdagang, larangan untuk mencuri, hukum mencuri. Yang kelima, al-aqlu, akal. Larangan minum khamr. Yang keenam, al-ardu, kehormatan. Tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak boleh menghibah, tidak boleh namimah. Syariat Islam tanbani al-adli wal amni. Syariat Islam itu membangun kedamaian dan ketentraman. Hatta orang-orang kafir, apabila dia tidak menyebarkan kekafirannya, dalam batas tertentu mereka akan diberikan keamanan selama di dunia ini. Walaupun di akhirat mereka akan ke neraka. Tapi di dunia, apabila diatur oleh negara Islam, mereka akan mendapatkan kenyamanan. Mereka menunaikan jizyah dan mereka diberikan keamanan. Boleh bertetangga dengan orang kafir dalam negara Islam, diberikan kedamaian. Dan ini daulah Islam. Islam itu indah. Dan hukum-hukuman
dari sistem kepemilikannya berkaitan dengan hukum-hukumnya jelas. Sampai hari ini kan kita bingung orang koruptor seperti apa hukumannya. Dalam hukum Islam jelas. Orang mencuri satu sukat pisang di penjara 7 tahun. Orang yang koruptor cuma setahun. Nggak jelas. Hukum Islam jelas. Potong tangan, berzina dirajam, ciptakan perdamaian, tidak ada. Nah sekarang musuh-musuh Islam berkeinginan untuk mengaburkan harta kaum muslimin sendiri, takut dengan istilah syariat Islam, takut dengan istilah daulah Islam. Kenapa? Karena menggambarkan kekerasan. Jihad. Kalau kita berbicara jihad, 13 tingkatan jihad. Jihad itu ada 4 macam. Bahkan jihad melawan orang kafir ada adabnya. Tidak seluruh orang kafir diperangi. Ada beberapa orang kafir yang dilarang untuk diperangi. Pertama, kafir muahad. Kedua, kafir musta'man. Ketiga, kafir dhimmi. 3 kelompok yang dalam perjanjian yang diberikan jaminan perdamaian yang dhimmi. Kemudian apa? Wanita yang telah tua yang berada di tempat ibadah mereka, yang tidak menyerang, tidak diserang, tidak dibunuh, tidak diperangi. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan jihad dalam Islam, jihad maksudnya dengan melawan orang kafir, laisal muradu bidati. Jihad itu bukan tujuan utama. Dan jihad itu bukan tujuan membunuh orang kafir. Tapi jihad yang paling utamanya apa? Liiqamati kalimatillah. Daf'u dharar, daf'u dzulmi, menolak kezaliman, menolak kerusakan, menjaga agama. Nabi SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Ini sangat jelas sekali. Ini jihad. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan mengakhiri kajian malam hari ini dengan menyebutkan ucapan Ali juga. Qala an-nas salah satu aksan. Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu ada 3 kelompok. Nah, para bapak, para ibu, kelompok yang mana? 2 kelompok yang diberkahi Allah, 1 kelompok dia yang akan celaka. Kelompok yang pertama siapa katanya? Alimun Rabbani, ulama Rabbani yang paham Quran, Sunnah, paham aqwal salaful ummah, paham aqwal ulama. Mereka mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar dalam mendakwahkannya, sabar dalam mengajarkannya. Mereka ulama. Yang kedua adalah muta'allimun sabilan najah. Muta'allim dia mencari keselamatan. Para thalabatul ilmi, ia menempuh jalan keselamatan. Para ibu, para bapak, orang yang selamat dalam mencari ilmu kalau berkumpul 4 perkara. Yang pertama, al-qasdus sahih, niatnya sahih, niatnya ikhlas. Yang kedua, as-syekhul mustaqim, dia punya guru yang lurus akidahnya. Dia punya guru yang lurus manhajnya. Kalau gurunya menyimpang, tidak mungkin para bapak, para ibu bisa lurus agamanya. Syarat yang kedua, punya guru yang lurus. Yang ketiga, al-kitabus sahih, al-kitabul mustaqim, buku yang kita baca lurus bukunya, bukan buku yang menyimpang dikarang kalau beda. Yang keempat, kata mereka, as-sabru wal istimrar. Orang yang menempuh jalan keselamatan itu yang belajar sabar dan continue belajarnya. Nah, yang ketiga kata Imam Ali,
hamadun ri'aun yantabi'un kulanaikin. Kelompok yang keempat adalah orang muqallidun, yang dia itu adalah seperti seekor kerbau yang ditendok. Yang ditendok ya bahasanya. Yang diapain? Diapain kalau dikasih? Hah? Ditindik? Bahasa Betawinya apa? Ditarik. Dia akan mengikuti kemana saja walaupun badannya besar dan memiliki kekuatan yang kuat, tapi dia ikut. Yamilu haitsu yamilu rih, dia akan menengok dan berjalan, dan dia akan bergerak kemana udara itu bagaikan kayu ataupun bambu yang terkena. Siapa yang man laysa indahu ilm? Ini seperti orang terdengar, oh ini negara Islam, oh berbaikan dengan wa imam muta'allimun sabilan najah. Seorang mukmin tidak boleh beri hanya dalam dua kondisi. Ima dia ulama robati atau dia muta'allim yang menempuh jalan keselamatan. Para talibul ilmi yang gurunya lurus, bukunya lurus, ya, niatnya lurus, punya kesabaran baru dia selamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini fitnahnya Aisyah. Dan saya akan akhiri satu pelajaran satu petambung dari guru saya. Saya katakan sekarang, orang akan diberkahi itu dengan sebab ilmu. Iman dia ulama atau apa? Talibul ilmi. Para ibu, para bapak, supaya semangat diajar supaya semangat. Ya. Dan harus sampaikan ke teman-teman kita yang dekat. Bicara, saya akan kasih contoh dengan segelas air ini. Derajat di dunia dan di surga beda dengan segelas air ini. Bagaimana, Pak? Kalau orang berilmu dengan segelas air ini akan merengkuh pahala banyak. Pertama, dia pegang dengan tangan yang lain, dapat satu pahala. Minum dengan mengatakan Bismillah, dapat 2 pahala. Minumnya tidak bernapas di gelasnya, dapat 3 pahala karena adanya tidak bernapas. Yang keempat, ketika dia meneguknya mengikuti Nabi Sallam, tidak satu kaligus, dia meneguknya 3 kali tegukan, dapat 5 pahala. Setelah dia minum dan dia merasakan nikmatnya air, dia mengatakan Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, pahalanya sekian. Tapi orang dengan tangan kiri langsung nggak ada apa-apanya dia dengan air 1 gelas itu. Sampaikan ya, kalau para istri, para bapak tidak tolabul ilmi, sampaikan nanti, nih bu, dengan segelas ini akan berbeda ibu dengan saya. Kalau ibu yang hadir hari ini tapi suami yang tidak hadir, ajarkan dengan segelas ini. Saya berikan contohnya juga. Dengan ukuran bangunan semeter ke semeter umumnya, atau semeter ke 4 WC. Orang dengan WC akan berbeda pahala di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu, orang yang punya ilmu ketika dia ke WC, dia masuk dengan kaki yang kiri, 1 pahala. Ketika masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, 2 pahala. Ketika dia dia tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya, dapat 3 pahala. Ketika membersihkannya tidak dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dapat 4 pahala. Ketika memegang takar tidak dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dapat 5 pahala. Ketika keluar mengatakan bukronata, 6 pahala. Itu ilmu. Derajatnya beda dengan orang yang langsung ke WC tanpa ada amalan tadi.
seorang mukmin yang punya ilmu hayatuna kulluha ibadah. Barokah gerakannya, ucapannya, pergeseran badannya itu ada pahalanya. Lain dengan orang yang tidak punya ilmu pergeseran badannya, pergerakan badannya. Contoh yang ketiga terakhir, ibu bapak jima, katakanlah malam pertama. Ya, malam pertama bisa untuk istri yang pertama dan istri yang kedua. Sekarang orang beda ya. Orang malam pertama mungkin kita udah lewat ya, ini yang ada di sini, atau masih ada yang belum. Saya berikan contoh. Ketika masuk malam pertama, dia diawali dengan sholat berdua dengan istri, sunnah. Setelah sholat dia mencium keningnya dua kali, mencium dengan rahmat sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta biha. Ketika akan menjimanya tidak jadi gaprek, doa lagi. Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana bima razaqtana. Menyapanya dengan dengan kelembutan, mengamalkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, memanggilnya dengan kata-kata yang indah, menegurnya dengan kata-kata yang indah. Jadi di rumah saja ini pahala sekali. Orang yang masuk rumah mengucapkan salam, siwak dulu. Pertama yang ketemu ketika ketemu dengan istri mencium keningnya. Pernah nggak para bapak para ibu melakukan ini? Belum pernah. Nabi SAW itu umurnya udah 40 tahun lebih, 60 tahun masih mencium Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika masuk. Dan ini ilmu ya. Maka orang yang tidak berilmu itu ya lain. Setiap gerakannya tidak ada pahala. Orang yang berilmu ada pahala. Mau tidur, orang berilmu apa? Pikir dulu, wudu dulu, pikir. Setidaknya membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, membaca ayat kursi, membaca muawwidataini, membaca qul huwallahu ahad, mengusapkannya, kemudian berbaring sebelah kanan, ya, menghadap kiblat pertamanya, kemudian setelah bangun dia berdoa, ya. Dia semua berdoa. Setelah itu dia berwudu, ya. Kemudian dia mungkin sholat witir. Kalau dia mau, kalau sholat subuh berarti 2 rakaat. Semua hidupnya itu fi khair. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan berkah kepadaku di mana saja aku berada. Siapa itu? Orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali ini yang saya bisa sampaikan, dan insyaallah pada minggu yang depan kita akan masuk ke hadis yang ke-6. Satu aja pertanyaan. Kalau ada pemimpin hasil kudeta, apa kita wajib untuk tetap wajib taat ya? Kalau dia jadi pemimpin setelah dia berkudeta dan stabil politik di sisinya, maka tetap bagi kita harus taat. Dan dia diakui sebagai pemimpin yang sah setelah itu. Setelah itu, ya mungkin seperti apa yang terjadi di mana, di Mesir dan yang lain. Ya. Iya, ya betul, ada. Dan syaitan, iya ternyata setan itu berkembang biak dan mereka melakukan pernikahan dengan sesama jin, sesama syaitan. Walaupun ada perbedaan para ulama, adakah manusia yang menikah dengan jin? Nah ini diperdebatkan, sebab nanti akan jadi masalah. Yang lebih bermasalahnya itu kalau disebutkan ada wanita yang nikah dengan laki-laki dari seorang jin. Nanti
agak repot nanti kalau punya anak, ini anaknya siapa gitu. Karena tidak ada kecuali kisah Nabi, kecuali kisah Maryam alaihissalam. Iya, tidak boleh kita mengkafirkan kecuali udah tegas, tahu. Kalau masih samar, anggap dia tetap muslim dan wajibkan. Iya. Berpegang teguh pada sunnah itu seperti menggaudal. Akhir-akhir ini dengan adanya ISIS ini, kan orang ahli sunnah itu dari sasaran tembak orang-orang liberal, seolah-olah ISIS itu orang sunnah. Nah ini alangkah baiknya kita tahu nama Rasulullah ini membuat tulisan seperti kasusnya Syiah. Karena kalau kita hanya mengkaji, hanya kita ilmu dari Ustaz. Tapi kalau ada tulisan yang membahas tentang ISIS, saya kira itu tidak bisa dijadikan bisa sebagai penakar kita bisa. Mohon perhatiannya kedua, apakah ISIS itu juga satu organisasi? Iya. Ya kalau masalah itu ya kita jelaskan dan kita menjelaskan bahwa ya seperti apa itu daulah Islam dan bagaimana seseorang itu jadi khalifah itu sudah ditulis oleh para ulama sejak dulu ya, sejak dulu. Kemudian yang kedua ya bentuk seperti kekuasaan organisasi, bukan sekedar organisasi tapi sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan yang dibikin dan ini dibikin oleh musuh. Dan kita tidak boleh tertipu dengan Amerika itu menyerangnya. Kalau menyerang cuma sehari itu bukan dalil bahwa itu adalah bukan temannya. Jadi kalau cuma diserang sehari seminggu itu jangan. Wah ini ya seperti orang-orang Iran ya, kita tidak boleh tertipu ya selamanya. Makanya kalau kita tahu ISIS itu tidak pernah ISIS itu tidak pernah menyerang dan tidak pernah membela orang-orang Palestina, tidak pernah menyerang Israel, tidak pernah menyerang Bashar Assad, juga tidak pernah menyerang orang-orang Amerika ataupun tentara Amerika yang diletakkan di Irak, di Irak. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan syian cuma sehari seperti itu ya, bahkan Oktober hari ini. Iya. Kuburan Nabi. Iya. 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 Itu tidak pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi dan itu tidak pernah ada. Jadi itu tidak pernah ada dan itu tidak pernah terjadi. Jadi tidak ada seorang pun ulama Ahlus Sunnah yang merencanakan untuk memindahkan kuburan Nabi. Dan pemerintah Saudi tidak pernah. Ya, akan tetapi para ulama memberikan isyarat kalau menggeserkan masjid, ya itu mungkin. Artinya yang kedepannya, memang kalau para ulama sejak dulu dibahas. Tapi berkaitan dengan kuburan tidak mungkin. Dan itu tidak pernah terjadi. Jadi kalangan ulama Ahlus Sunnah. Apalagi sekarang pemerintah Saudi merencanakan untuk untuk memindahkan ke Baqi bagaimana? Ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi itu adalah fitnah yang mungkin sekarang dibutuhkan oleh musuh-musuh Islam. Dan tentunya ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya bahwa ya sebagian besar kan kita tidak pernah protes bagaimana Bashar Assad membunuh kaum muslimin. Nah ini salah satu mungkin perkara yang harus kita waspadai. Jadi itu tidak pernah terjadi dan itu tidak pernah, apalagi menisbatkan kepada Syekh Albani, kepada Syekh Bakar Abu Zaid dan para ulama, itu tidak pernah terjadi dalam sepanjang sejarah dan tidak pernah ada tulisan itu. Ya, tidak pernah ada tulisan itu dan memang ya kita tahu ya namanya media di Indonesia banyak ya orang-orang yang sekarang media ya orang yang tidak punya kita tahu ya mungkin satu ketika ya kita tahu kan Sumanto ya terkenal kenapa? Karena media.
Di Indonesia kita lihat mungkin artis-artis yang suaranya juga tidak bagus ya, yang artis-artis yang tidak bagus lah, apa-apanya juga tidak bagus, tapi terkenal. Kenapa? Ya di Indonesia ini memang seperti ini, media ini seperti ini. Ini pertanyaan terakhir. Apakah pertama timbulnya kaum Khawarij pada masa Khilafah Utsman? Iya, itu dalam bentuk jumlah orang. Tetapi kalau awal pemikirannya dari orang yang namanya Dzulkhuwaisirah, dari orang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Pemahaman agama dengan munculnya Khawarij, padahal saat itu banyak para sahabat, apa yang mendasarinya? Iya, mereka tidak kembali kepada para sahabat, dan mereka memahami Islam, Quran sendiri, tidak kembali kepada manhaj salafus saleh, tidak kembali kepada para sahabat. Oleh sebab itu, ketika Abdullah bin Abbas akan mendakwai mereka, beliau mengatakan, aku datang dari sisi para sahabat, yang menunjukkan mereka bukan sahabat. Dan tidak ada seorang pun di antara orang Khawarij yang para sahabat. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya mereka menyimpang dari jalan para sahabat. Bahkan salah satu penyebab mereka itu menyimpang dalam memahami agama, lifurujihim an manhaj sahabat, karena mereka keluar dari manhaj sahabat, dari cara pemahaman, cara beragama para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Dan ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Al-Baqarah yang kisah Utsman itu jelas. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Ini kitabnya kepada orang-orang ahlul kitab ya. Seandainya mereka beriman seperti para sahabat beriman, maka mereka akan mendapat petunjuk. Jadi kita hari ini diperintahkan untuk beragama seperti beragamanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya. Sebagai penjelasan terakhir, bahwa orang-orang Khawarij itu kan menghukumi Ali kafir. Dengan apa? Dengan ayat Quran mereka. Ayat Quran yang mana? Famalam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah kafir. Bagaimana? Mereka melihat Ali bertahkim kepada Abu Musa dan Amr bin As bersama Muawiyah. Mereka mengatakan berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Nah, Abdullah bin Abbas mendatangi mereka dan berdialog dengan mereka. Inilah sebab yang kalian mengkafirkan Ali. Aku datang dari sisi para sahabat. Aku datang dari sisi para ulama Rasulullah. Lalu beliau membacakan ayat. Pernahkah kalian membaca ayat surah An-Nisa di mana Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqan bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan. Hai orang-orang Khawarij, kalau suami istri bertengkar lalu datang kepada orang adil untuk bertahkim, apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Pernahkah kalian membaca ayat ini? Lalu mereka mengatakan, iya ya, dia berhukum dengan hukum Allah. Nah, lalu Abu bin As mengatakan, sekarang telah terjadi perbedaan pendapat, bertikai antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Lalu berdamai dengan mendatangkan dua yang adil. Apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Maka mereka mengatakan sebagian di antara mereka mengatakan, kalau begitu dia telah berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa sekian orang itu berdalil dengan Quran, tapi pemahamannya keliru. Kenapa? Karena dia tidak memahami dengan pemahaman para
sahabat ridwanullah taala alaihim. Sampai di sini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب.